A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Teman-teman yang Allah muliakan, insyaallah taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan lanjut talaqi kita, kajian tahsinul Quran kita berkaitan tentang surah Ad-Duha dan juga surah Asy-Syarh, surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh. Baik, kita bahas yang pertama yaitu surah Ad-Duha, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, poin yang pertama terkait tentang kedudukan, apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Maka surah Ad-Duha masuk kategori surah Makkiyah, surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hijrah dari Mekkah ke Yathrib. Kemudian poin yang kedua, sepakat para ulama Adu'ail Quran, itu ulama yang pakar di dalam perhitungan ayat Al-Quran, bahwasanya Ad-Duha ini disepakati jumlahnya 11 ayat sebagaimana tertuang di dalam mushaf yang kita lihat saat ini. Kemudian yang menarik berikutnya adalah surah Ad-Duha merupakan salah satu surah yang menjadi surah Qisarul Munfasal atau surah yang ringkas-ringkas, surah yang pendek-pendek. Surah yang pendek-pendek. Dan surah ini, surah Ad-Duha ini di beberapa jalur periwayatan, semisal jalur atau tariknya Al-Misbah, itu menjadi titik awal dibacanya lafaz takbir, lafaz takbir. Jadi surah Ad-Duha di penghujung ya, di penghujung ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu ketika membacanya, misalnya kita membaca kemudian sudah sampai Ad-Duha dari An-Nas sampai dengan surah Al-Lail, itu tidak ada takbir. Lalu kemudian masuk surah Ad-Duha di bagian ujung, itu ada yang namanya takbir khas, takbir khusus. Nah, takbir khusus ini berlaku pada jalur yang tidak kita baca. Adapun kalau hari ini kita jumpai atau banyak di tengah kaum muslimin khususnya di daerah-daerah biasanya membaca atau hataman Al-Quran di penghujung surat Ad-Duha membaca Allahu Akbar. Kemudian dia lanjutkan lagi surah Asy-Syarh di bagian ujungnya wa ila rabbika farghab, lalu kemudian baca lagi Allahu Akbar, maka itu keliru. Jadi tidak ada takbir dalam jalur periwayatan yang kita baca di riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah. Adapun riwayat Hafs jalur yang lain semisal jalur Al-Misbah, nanti insyaallah kedepannya Anda bawa satu mushaf, ada mushaf yang sudah kami cetak, itu di bagian penghujung akhir surat Ad-Duha ada tulisan kabir, ini takbir. Di surah akhir Asy-Syarh itu juga kabir, takbir. Sampai di akhir surat An-Nas. Jadi akhir surat Ad-Duha sampai dengan akhir surat An-Nas ke bawah, itu semuanya dianjurkan di dalam jalur periwayatan bacaan tersebut membaca lafaz takbir, Allahu Akbar. Adapun bacaan kita tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali takbir. Nanti insyaallah anak share terkait tentang takbir itu sendiri. Itu surah Ad-Duha. Kemudian surah Ad-Duha ini merupakan surah yang bersamaan juga dengan Asy-Syarh, menjadi surah penghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap ditinggalkan oleh Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah
sudah sendirian, maka surah ini, ya, surah Ad-Duha, menjadi surah penghibur, surah penghibur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ayat ketiga sudah ditegaskan itu. Di ayat ketiga ditegaskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan juga tidak membencimu. Karena dianggap oleh Abu Lahab dan Ummul Jamil, ya, bahwasanya bahwasanya Nabi SAW itu sudah ditinggalkan oleh Malaikat Jibril. Ya, sebagaimana hadis disebutkan ini, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis ke-3354. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan 'anil Aswad bin Qais annahu sami'a Junduban yaqul abta'a Jibril alaihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikuuna qad wuddi'a Muhammadun fa'anzalallahu 'azza wa jalla wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi sebab turunnya ayat ini telah diceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Aswad bin Qais bahwasanya yang mendengar Jundub berkata, Jibril terlambat datang kepada Nabi SAW. Jibril terlambat datang menemui Nabi SAW. Lalu orang-orang musyrik berkata, Muhammad telah ditinggalkannya. Muhammad telah ditinggalkan sosok yang dia rindukan, yaitu Jibril alaihissalam. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surah Ad-Duha dengan lafaz wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini asbabun nuzul terkait tentang surah Ad-Duha. Kemudian kita tinjau dari beberapa sudut keilmuan ilmu tajwid maupun qiraat. Yang pertama, wad-duha itu kalau kita tengok di penghujung surah Ad-Duha ayat 1, 2 dan 3, di akhir surah Ad-Duha di ayat 1, 2 maupun 3 itu ada alif layyinah. Dan sekali lagi, ketika ada alif layyinah itu memungkinkan bacaan yang berbeda dari keumuman kita, dari bacaan keumuman kita. Mudahnya kalau kita wad-duha, di riwayat yang lain dibacanya dengan bunyi imalah namanya, bunyi imalah, maka ada alif layyinah. Alif layyinah. Jadi ilmu rasm atau tulisan rasm Utsmani itu menggambarkan bunyi riwayat yang berbeda. Yang membaca wad-duha, ya, itu bacaan kita, membaca bacaan kita. Tapi ada, atau semua ulama qiraat mayoritas membacanya wad-duha. Tapi ada bacaan semisal Imam Wars dan Imam Abu Amr Al-Basri itu membacanya dengan imalah sughra, wad-duha. Ya, bunyinya bunyi e. Dan Imam Hamzah Al-Kisai juga Imam Ali Al-Kisai itu membacanya dengan imalah kubra, wad-duha. Adapun bacaan kita atau bacaan mayoritas wad-duha. Ini ditandai dengan adanya alif layyinah, alif bengkok. Kemudian ketika kita mengucapkan ayat pertama wad-duha, maka pastikan bod tidak tertutup aliran suaranya. Jangan sampai dibaca wad-duha sampai hilang aliran suaranya. Berikan porsi mengalir, wad-duha, wad-duha, bod dialirkan terlebih dahulu, wad-duha. Beda dengan ayat ketiga, ma wadda'aka rabb, dal, ba, dal dan huruf ba itu ketika tasydid justru hilang aliran suaranya, langsung ditutup. Kalau bod punya sifat istitalah, dia ada sifat yang memanjang aliran suaranya, wad-duha, wad-duha. Jangan sampai kita membacanya wad-duha, jangan sampai dihentak. Jadi tidak boleh dihentak huruf bod, tapi dialirkan. Nanti kita talaki setelah ini. Kemudian berikutnya di ayat keempat, ya, di ayat keempat adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang menarik
Di riwayat yang lain itu dibaca dengan nakal, memindahkan harokat. Jadi Hamzah, sekali lagi teman-teman, Hamzah merupakan bagian dari huruf yang disebutkan oleh para ulama terbilang huruf yang sulit di lahjahnya orang-orang Arab. Sehingga Hamzah punya beberapa kondisi. Ketika kesulitan dalam membacanya, maka ada beberapa opsi. Semisal kita membacanya walal akhiratu minal ula. Di riwayat yang lain dibacanya dengan cara dinakal, dipindahkan harokatnya. Lam tidak punya harokat alias sukun. Sedangkan yang punya harokat huruf setelahnya hamzah. Lalu hamzah diambil harokat fathahnya oleh lam. Dan lam akhirnya punya harokat. Dan hamzah yang diambil harokatnya jadilah dia alif. Sehingga di riwayat yang lain dibacanya walala. 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 Kalau kita walal a. Jadi diambil harokatnya. Jadi lam tadinya kan sukun. Lihat di ayat 4. Lam tadinya sukun. Yang punya harokat siapa? Huruf hamzah di depannya. Nah, huruf hamzah harokatnya kan fathah. Diambil sama lam. Karena hamzah sudah diambil harokatnya, dia udah nggak jadi hamzah. Jadinya alif. Ya. Karena hamzah menumpangi alif. Sehingga dibacanya walala. Walala. Itu namanya nakal. Minal ula jadi bacanya minalu. Minalu. Ya. Di riwayat yang lain kalau digabung ayat 4 itu walala akhiratu khairul laka minalu ula. Ini dibacanya sampai bisa 6 harokat, namanya nakal. Namanya nakal. Adapun bacaan kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi hamzah ini memang sulit. Makanya kondisi hamzah nanti ada nakal kalau mau belajar hamzah ya. Ada nakal, ada tashil, ada badal, dan banyak lagi yang lainnya. Sekitar ada 9 kondisi hamzah dengan perubahan-perubahan yang terjadi padanya. Kemudian berikutnya di ayat ke-5. Kita fokus pada huruf to. Huruf to merupakan huruf paling tebal. Dan kita wajib menebalkannya dengan maksimal. Wa fakhimil isti'la bitartibin yafi. Berkata Syekh Sulaiman Murad mengatakan, hendaklah kita menebalkan huruf isti'la sesuai urutan-urutannya atau berdasarkan urutan-urutannya. Maka huruf yang pertama paling tebal dari jajaran huruf isti'la adalah to. Wala sawfa yu'ti. Jangan dibaca wala sawfa yu'ti. Kalau ti maka huruf ta. Harus dicongkel. Ya. Dicongkel. Jangan sampai yu'ti. Kalau yu'ti maka otomatis jadi huruf ta. Di penghujung ayat 5 fatarda ada tanda mad yang berada di atas alif layyinah, alif bengkok. Namun teman-teman harus ingat tanda mad, ya, tanda mad ini tanda mad tidaklah difungsikan kecuali ketika berjumpa dengan hamzah dan bertemu dengan huruf sukun. Jadi tanda mad ini akan berfungsi panjangnya lebih dari 2 harokat jika bertemu dengan hamzah atau yang kedua bertemu dengan sukun. Ayat ke-5 fatardo nggak ada hamzah di ujungnya. Hamzahnya ada di ayat ke-6. Sehingga tanda alis itu kalau berhenti 2 harokat fatardo 2 harokat. Kalau disambung fatardo alam, nah baru difungsikan. Ya. Jadi sebab lebih dari 2 harokat itu karena bertemu dengan hamzah, dan sebab dibaca lebih dari 2 harokat
karena bertemu dengan sukun. Dua itu kondisinya. Kalau dia tidak ketemu hamzah, tidak ketemu sukun, maka balik ke hukum asal sesuai tabiat, yaitu tabi'i. Mad tabi'i 2 harokat dibacanya. Fatardo 2 harokat. Lihat ayat ke-7. Lihat ayat ke-7. Nah, ayat ke-7 ada tanda alis pada huruf dhad. Wa wajadaka dha, di depannya huruf apa? Lam. Lamnya bertanda apa? Tasydid. Tasydid itu bagian dari sukun. Jadi tasydid itu bagian dari sukun, atau dia juga termasuk bagian dari sukun dalam penyebutannya. Dalam penyebutannya. Maka barulah dhad ini dibaca dengan durasi lebih dari 2 harokat. Berapa harokat? Maka ulama sepakat dia harus 6 harokat. Jadi kalau tanda mad bertemu dengan huruf tasydid atau huruf sukun, maka wajib dibaca 6 harokat. Dikenal dengan sebutan mad lazim. Mad lazim. Jadi ayat ke-7 itu wa wajadaka dha, dha-nya wajib 6 harokat, disebut mad lazim. Ayat ke-8 wa wajadaka, lihat ka, ada tanda mad juga. Ya, dia dibaca lebih dari 2 harokat karena apa? Karena di depannya ada hamzah. Karena ada hamzah. Namun dia tidak disepakati oleh para ulama tentang durasi panjangnya. Jadi kalau yang ketemu sukun atau tasydid sepakat 6 harokat. Kalau ketemu hamzah sepakatnya lebih dari 2 harokat. Disepakati lebih dari 2 harokat. Tapi yang tidak disepakati adalah durasi intinya berapa. Nah, akhirnya itu disesuaikan dengan jalur periwayatan. Dalam riwayat Hafs, jalur periwayatan yang kita baca, untuk mad ketemu hamzah dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat. Jadi ayat ke-8 dibaca 4 harokat boleh, atau pilihan satu lagi dibaca 5 harokat. Enggak boleh 6 harokat. Sekali lagi, tidak boleh 6 harokat. 6 harokat itu riwayat tertentu, kondisi tertentu. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita patok 6 harokat kalau ada tanda alis. Nggak bisa. Ya. Harus disesuaikan riwayat. Begitupun ayat 10. Wa ammasa, itu juga sama. Dengan ailang di ayat 8. Sama-sama 4 harokat atau sama-sama 5 harokat. Tinggal teman-teman mau pilih, mau ngamalin yang 4, maka 4 juga. Ayat 8 dan ayat 10. Mau ngamalin yang 5 harokat, maka ayat 8 dan ayat 10 sama-sama 5 harokat. Lalu kemudian, ada beberapa kondisi huruf sukun, ada yang memantul, ada yang mengalir. Ayat 8, fa'awna, mengalir ghainnya. Ayat 9 memantul huruf qaf, taqhar, taqhar. Ayat 10 dibaca dengan izhar, tanhar. Tanhar. Ya, di nun sukun ketemu huruf ha. Dan terakhir ayat 11 sa, bukan sin. Jangan fahadis, tapi fahadis, nempel gigi seri. Fahadis, ya. Jangan sampai dibaca fahadis. Termasuk hadis Nabi itu pakai sa tulisannya. Ya, hadis, bukan. Jadi kita jangan bilang apa? Hadis, tapi hadis. Pakai sa. Ininya huruf apa? Sa. Hadis, jangan hadis. Ya. Hadis pakai huruf sa titik 3, bukan sin. Karena otomatis merubah makna. Baik, kita talaki surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialirkan dhad. Wadduha. Wadduha. Ingat dhad jangan sampai hilang suara jan. Wad tapi wam. Ya, jadi ada apa? Ada aliran yang terdengar oleh kita. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dal dengan huruf ba ketika bertasydid langsung tutup aliran suaranya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ingat huruf to, huruf paling tebal, paling istimewa. Maka congkel. Yu'ti, ti. Kita latih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, A dibaca berapa? 2 harokat. Di riwayat yang lain yang bunyinya A, bunyinya I, bunyinya U bisa sampai 6 harokat. Misal di riwayat Imam Warsh. Fa'awa. Itu bacanya sampai 6 harokat. Kalau kita 2 harokat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat 6 harokat. Wa wajadaka Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Mantul tebal, tako ya. Lagi fa'ammal yatima fala 1 2 3. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, hati-hati dengan kata rabbika, rabbuka itu menyesuaikan dengan lafaz kalimatnya. Ayat 3 rabbuka, ayat terakhir rabbika. Kenapa bisa rabbika? Ada bi. Wa amma bi, ada bi-nya. Ya. Bi itu mempengaruhi harokat. Jadi ada beberapa huruf yang mempengaruhi harokat bisa berubah. I'rabnya bisa berubah. Salah satunya adalah huruf ba. Ba itu bikin kasrah. Contoh bismillahi
Ar-Rahmani Ar-Rahim itu dari awalnya dari bi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bukan rabb buka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah.